Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share lauk yang tahan lama persiapan untuk bulan puasa. Ini namanya sambal teri kacang andalan saya. Bahan-bahannya 500 gram teri Medan atau teri yang kecil-kecil seperti ini, 500 gram kacang tanah. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daun jeruk. Kemudian ada garam dan kaldu bubuk. Siapkan blender atau ulekan. Bumbunya dihaluskan, tambahkan sedikit air. Sambil menunggu bumbunya halus, sekarang kita goreng kacang tanahnya sampai benar-benar matang. Diaduk-aduk, dibolak-balik. Gunakan api kecil ke sedang supaya tidak gosong. Kalau dirasa sudah matang, ini siap untuk diangkat. Ditiriskan sampai benar-benar tiris, kemudian diamkan di atas saringan. Jangan dituang dulu ya, supaya minyaknya turun. Jadi itulah tips untuk mendapatkan gorengan yang tidak berminyak. Salah satunya adalah kacang tanah. Lanjut, goreng teri. Ini 2 kali goreng supaya matangnya sempurna ya, tidak hancur dan tidak menumpuk. Sama seperti kacang, dibalik juga. Digoreng sampai kering, tandanya udah matang itu nanti minyaknya dia sudah tidak berdesis atau tidak bunyi. Jadi sunyi senyap gitu ya. Nah, di tahap itu berarti si terinya udah mateng, warnanya juga udah kecoklatan. Diangkat dan ditiriskan juga sama seperti kacang. Jangan langsung dituang, biarkan di saringan sampai minyaknya turun. Sisa terinya digoreng sampai habis. Begitu seterusnya ya teman-teman. Lanjut, wajannya dibersihkan, kemudian ganti minyak goreng yang baru. Ambil kurang lebih 5 sendok makan, tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, tambahkan daun jeruk yang sudah disuir-suir, dibuang tangkai tengahnya, kemudian masak dengan api kecil. Diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Ini bumbunya harus matang banget. Nah, kalau udah mulai matang, masukkan garam serta kaldu bubuk. Banyaknya garam sesuaikan dengan asinnya si ikan teri. Kalau terinya asin banget, garamnya sedikit. Di sini saya tidak menggunakan gula pasir. Kalau teman-teman mau, silahkan ditambah kurang lebih setengah sendok makan. Oke, udah matang bumbunya, matikan kompornya. Ambil sebagian bumbu. Ini gunanya supaya nanti tidak langsung semuanya masuk, agar tidak lengket ya saat mengaduk. Biarkan sampai uap panasnya hilang, dan kalau kita pegang itu wajannya tidak terlalu panas. Dalam posisi kompor mati, masukkan secara bertahap, yaitu kacang tanah sebagian dan juga ikan teri sebagian. Begitu juga tadi bumbunya ya teman-teman, sebagian juga. Oke, diaduk-aduk. Terus diaduk pelan-pelan, jangan sampai terinya hancur. Ini saya pegang-pegang, wajannya sudah tidak terlalu panas dan uap panasnya udah hilang. Ini adalah salah satu tips untuk mendapatkan si sambal teri kacang ini renyah, tidak lembab atau tidak berminyak. Kalau kurang bumbunya, ditambahkan lagi. Pokoknya semuanya masuknya secara bertahap ya. Oke, masukkan ikan teri yang terakhir. Lanjut diaduk lagi. Kenapa bumbunya masuk secara bertahap? Supaya kita tahu ini udah cukup atau belum. Lebih baik bumbunya sisa daripada kelebihan yang saling menempel satu sama lain. Jadi penampilannya nggak enak banget gitu ya. Oke, diaduk-aduk. Nah, ini udah jadi. Teksturnya itu dia ringan ya teman-teman, kalau semuanya renyah, kalau bener.
Nah, dengan cara seperti ini, kacang panas serta terinya itu tahan renyahnya sampai lama, sampai berhari-hari. Kemudian pindahkan ke piring yang agak lebar. Ini kondisinya udah dingin ya teman-teman. Kemudian sebagian saya simpan untuk kapan-kapan dipakai. Sambal teri kacang renyahnya tahan lama. Bisa untuk persiapan nanti bulan puasa, stok ya. Masukkan ke dalam toples, kalau mau dimakan dibuka. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat. Sebentar lagi bulan puasa. Selamat mencoba.